Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita patut bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih mengasihi kita dan Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah di tempat ini saat ini. Sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing, namun kita sungguh bersyukur Tuhan sangat mengasihi kita dan memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah saat ini tempat ini. Kita akan mengangkat pujian yang berjudul Besarkan Nama Tuhan. Memuji Tuhan, kita menyatakan rasa tenang kita berada di dekat Allah. Mari kita angkat pujian yang menyatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu ayat menjadi pembimbing bagi kita dalam kita berdoa mengucap syukur pada pagi hari ini. Kita bermazmur dari Mazmur 86 ayat 5. Saya akan membacakannya. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kita angkat pujian ini yang berjudul Besarkan Nama Tuhan. Terpujilah Allahku. Hanya Engkau
Mari Bapak Ibu kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin. Kita masih melanjutkan pujian kita. Kita akan masuk dalam ibadah dengan mengangkat pujian Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Kita habiskan ibadah pagi ini di dalam potum doa dan firman Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayangnya dari Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya memberkati ibadah pada minggu pagi hari ini. Nats pembimbing terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19, demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, di depan layar kaca, televisi, dan HP dari seluruh umat-Mu di rumah masing-masing, dan kami semua yang melayani pada hari ini di gereja. Kami tahu bahwa hari ini adalah hari ibadah minggu dan kami semua sudah siap memasuki ibadah. Kami sudah siap mempersiapkan hati dan pikiran kami. Dan kami setiap pelayan-pelayan-Mu juga sudah siap untuk ambil bagian dalam pelayanan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau sungguh yang akan memberkati hati kami masing-masing, memberkati siaran ini, memberkati kami semua yang melayani, supaya sungguh-sungguh kuasa Allah turun dan kami semua boleh menikmati ibadah pada minggu pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap memasuki ibadah. Haleluya. Amin. Kita masih terus memuji Tuhan dengan mengangkat pujian yang berjudul Bermazmurlah.
Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bermazmurlah dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, dengan seruling, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tari-tarian. Biarlah semua yang bernafas memuji muliakan namanya. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Mari Bapak Ibu kita membuka Mazmur kita akan bermazmur dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6 dengan judul Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diberkatilah kita yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih melanjutkan kembali pujian kita. Saya undang Bapak Ibu saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Kalau Aku Cari Damai. Aku cari damai
bermanfaat. Kita berdoa untuk pemerintahan kita agar kiranya Tuhan tolong, Tuhan mampukan dalam menjalankan tugas mereka dalam memerangi virus corona yang saat ini begitu mengkhawatirkan dunia. Kita juga berdoa untuk ASN yang sampai hari ini dan juga TNI Polri dan para petugas yang bekerja di Dinas Kesehatan yang mereka bekerja di garda paling depan agar Tuhan tolong dalam mereka menjalankan tugas mereka. Kita juga berdoa untuk seluruh jemaat kita agar kiranya Tuhan tolong dimampukan dalam menghadapi virus corona yang saat ini begitu berkuasa dalam kehidupan masyarakat saat ini. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih serta-Mu dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk pemerintahan kami, baik di pusat maupun di daerah, supaya Tuhan memberikan hikmat untuk mampu memberikan solusi yang terbaik untuk mengatasi persoalan yang sedang melanda bangsa dan negara kami. Berkatilah mereka semua yang duduk di bangku di pemerintahan. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan yang bekerja sebagai ASN, TNI Polri, bahkan juga tenaga kesehatan. Kiranya Tuhan menolong mereka, menjaga kesehatan mereka Tuhan, agar kiranya dalam menjalankan tugas mereka sungguh-sungguh Tuhan pakai, bisa Tuhan menyembuhkan setiap mereka yang mengalami sakit penyakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Bapa, kiranya Tuhan tolong mereka di dalam menghadapi kondisi ekonomi bangsa dan negara kami yang saat ini begitu mengkhawatirkan. Kami rindu Tuhan, biarlah Engkau menolong menguatkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, agar mereka yang terdampak dengan situasi yang saat ini Tuhan berikan kekuatan, Tuhan mampukan mereka, dan Tuhan berikan kesabaran kepada mereka Tuhan menghadapi semua situasi ini. Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa yang menolong dan menyelesaikan semuanya Bapa. Kami rindu Tuhan agar kiranya virus corona segera berakhir di dunia ini, terkhusus di Bengkulu Bapa. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan berkarya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita dengan dibarengi satu ayat pembimbing kita dalam memberikan persembahan kita yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Dengan kita mengangkat pujian yang berjudul Berkat Anak Cucu. Kita akan masuk dalam doa puji dan sembah sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat pujian yang berjudul Hanya Yesus Kebenaran. Yesus Kau Kebenaran.
Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah keselamatan yang telah Engkau nyatakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami untuk kami boleh dapat belajar kebenaran firman Tuhan pada ibadah minggu ini. Tuhan, dalam segala keterbatasan kami, biarlah hikmat-Mu memimpin kami, dan juga biarlah Roh-Mu membuka hati dan pikiran kami untuk akhirnya kami terus mengerti kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Roh-Mu juga memimpin kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul, pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakan bagi kita semua. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu kerajaan Allah, The Kingdom of God. Lukas memberikan catatan yang sangat baik untuk menggambarkan apa yang dilakukan Yesus setelah Dia bangkit. Lalu Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri, baik itu kepada para murid dan juga kepada para pengikutnya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 5-8 memberikan catatan bahwa Yesus menampakkan diri kepada para rasul, tetapi juga Dia menampakkan diri kepada 500 lebih orang saudara. Nah, kita akan melihat bersama Lukas memberikan sebuah pemikiran yang sangat baik. Ketika Yesus selama 40 hari menampakkan diri, Yesus juga memberikan pengajaran-pengajaran yang sangat berharga. Dan Lukas menyimpulkan bahwa pengajaran tersebut ialah berbicara tentang kerajaan Allah. Oleh karena itu, pada siang hari ini kita merenungkan apa maksud kerajaan Allah di dalam teks firman Tuhan pada hari ini, dan apa hubungannya dengan kehidupan umat Kristen pada saat ini. Istilah kerajaan Allah, yaitu dalam bahasa Yunaninya tes basileias toteo, yang artinya ialah kerajaan milik Allah. Kata kerajaan dari kata bahasa Inggris yaitu kingdom. Kingdom memiliki sebuah konsep, yaitu king, yang di sana menunjukkan adanya status orang yang tinggi, yaitu raja. Tetapi juga ada dom yang memiliki arti domain, yang menunjukkan makna bahwa ada wilayah kekuasaan. Sehingga ketika kita membahas tentang the kingdom of God, itu menunjukkan bahwa ada satu personalitas yang berkuasa tetapi juga memiliki wilayah kekuasaan. Nah, Lukas menunjukkan bahwa ketika Yesus setelah bangkit menampakkan diri, Yesus juga mempelajari, Yesus juga memberikan banyak pengajaran-pengajaran kepada para murid dan pengikutnya. Bahkan Yesus juga banyak melibatkan diri, menyelesaikan banyak persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan para murid dan juga para pengikut-pengikutnya. Oleh karena itu, semua yang dipaparkan oleh Yesus untuk memusatkan dengan satu tujuan, supaya para murid dan juga para pengikutnya akhirnya memiliki kejelasan dasar, kejelasan konsep bagaimana mereka bisa memberitakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah digambarkan dalam Injil Matius, yaitu sebagai kerajaan sorga. Dan di bagian Injil yang lainnya digunakan istilah kerajaan Allah. Konsep dalam kerajaan Allah menunjukkan bahwa ketika kerajaan Allah hadir, kerajaan Allah tersebut berpusat kepada Yesus Kristus, dan kerajaan Allah tersebut digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Hal ini memperlihatkan di dalam bagian Alkitab dan bagian Injil lainnya, bahwa ketika kerajaan Allah hadir, maka Injil diberitakan.
Ketika kerajaan Allah hadir, maka pertobatan terjadi. Ketika kerajaan Allah hadir, maka pemulihan, pembebasan terjadi. Ketika kerajaan Allah hadir, maka kekudusan pun terjadi. Dan ketika kerajaan Allah hadir, maka di situ kehidupan diperbaharui. Nah, mari kita melihat bersama dari fakta-fakta yang terjadi. Setelah Yesus bangkit, dia banyak berulang kali menampakkan diri. Oleh karena itu, bagaimana aplikasi kerajaan Allah yang dipaparkan oleh Yesus dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang dihadapi oleh para murid dan juga para pengikutnya. Kita akan melihat bersama, baik itu dalam pembacaan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, memaparkan dengan sangat jelas banyak persoalan-persoalan yang diselesaikan oleh Yesus supaya mempersiapkan mereka untuk dapat memiliki sebuah konsep yang benar dalam memberitakan kerajaan Allah, memberitakan tentang kabar baik. Kita bisa melihat bersama, yang pertama saya merangkum dari fakta-fakta yang terjadi dalam keempat Injil. Yang pertama saya mencatat ada 4 persoalan yang akan kita renungkan pada saat ini. Yang pertama ialah di mana Yesus membereskan ketidakpercayaan atau krisis kepercayaan dari para murid dan pengikutnya tentang dirinya. Lalu yang kedua, Yesus juga menyelesaikan kesedihan yang terjadi kepada orang-orang yang mengikut dia. Lalu yang ketiga, Yesus juga menyelesaikan masalah ketakutan yang terjadi di antara para murid dan pengikutnya pasca penyaliban dia. Lalu yang terakhir, Yesus juga menyelesaikan satu krisis yang terjadi, yaitu krisis panggilan yang terjadi di antara para murid-muridnya. Kita bahas yang pertama. Yang pertama ialah bagaimana Yesus kembali memulihkan konsep kerajaan Allah dalam kehidupan para muridnya. Dan itu terrefleksi di mana Yesus menyelesaikan masalah ketidakpercayaan. Yang pertama, masalah ketidakpercayaan. Jika kita melihat kisah setelah Yesus bangkit, maka di situ kita bisa mendapatkan sebuah fakta di mana para murid dan pengikut pada waktu itu ditegur oleh Yesus oleh karena ketidakpercayaan mereka. Oleh karena kegagalan mereka untuk percaya apa yang dikatakan Yesus. Yesus telah mengatakan bahwa anak manusia harus menderita dan akhirnya mati namun akan bangkit. Namun kondisi demikian sulit untuk dipercaya oleh para murid sebelum mereka akhirnya didatangi oleh Yesus atau Yesus datang bertemu kepada mereka. Nah, krisis kepercayaan tersebut kita bisa melihat di dalam kitab Injil Markus pasal 16, Yesus menegur mereka. Lalu Matius pasal 28, di situ ada para murid yang datang pada waktu Yesus mau naik ke sorga, ada yang ragu-ragu kepada Yesus. Lalu pun juga kita bisa melihat contoh paling jelas ialah di mana Thomas pada Yohanes pasal 20, yaitu meragukan dan tidak percaya sebelum melihat dan dengan mata kepala sendiri dan menyentuh Yesus. Nah, kondisi demikian menunjukkan bahwa fakta-fakta ketidakpercayaan, krisis kepercayaan murid melanda pasca Yesus disalibkan. Oleh karena itu, sebelum para murid akhirnya memberitakan kerajaan Allah, memberitakan kabar keselamatan, maka Yesus menyelesaikan krisis kepercayaan mereka terhadap dirinya. Bagaimana cara Yesus menyelesaikannya? Cara Yesus menyelesaikannya banyak cara. Yang pertama, dalam Injil Lukas kita bisa melihat bagaimana dalam pada perjalanan di Emmaus dan juga kepada murid-murid, Yesus akhirnya menegur kelambanan hati dari para murid dan salah satunya ada Kleopas. Dia tegur kelambanan hatinya dalam mengerti kitab suci. Tetapi di situ beberapa kali Yesus mengingatkan dan akhirnya Yesus mengarahkan mereka sehingga mereka mengerti bahwa di dalam kitab suci, baik itu Taurat Musa, baik itu juga di dalam kitab Mazmur dan juga di dalam kitab nabi-nabi tertulis tentang dirinya. Nah, ketika Yesus mengatakan ini maka membuka pikiran mereka bahwa di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Mazmur dan nabi-nabi itu mengajarkan tentang Yesus dan mengajarkan tentang konsep Mesias yang sesungguhnya yang menunjuk kepada Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian Yesus membuka pemikiran mereka tentang kitab suci dan membuat mereka mengerti bahwa Yesuslah
Mesias yang digenapi tersebut. Lalu kasus Thomas, Yesus juga menyelesaikannya dengan cara berbeda. Yesus hadir langsung ke tengah-tengah para murid dan pada waktu itu Thomas juga ada. Dan ketika Yesus hadir, di situ Thomas langsung melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yesus telah bangkit dan dia akhirnya mengakui, "Ya Tuhanku, Allahku." Dengan demikian krisis kepercayaan diselesaikan oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam kehidupan kita ingin membangun kerajaan Allah, kita ingin menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk meneruskan, mengembangkan kerajaannya. Namun jika kita mengalami krisis kepercayaan oleh karena ketakutan dan berbagai hal, maka kita belum dapat untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, mari berdoalah kepada Tuhan supaya krisis kepercayaan iman kita ini dibenahi, dibereskan oleh Yesus. Yang kedua, kesedihan. Kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 20, dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18, di sana memperlihatkan fakta Maria Magdalena begitu sangat sedih ketika dia mendengar bahwa guru yang dikasihi, Yesus Kristus, harus mati di kayu salib. Namun setelah mati dikuburkan, dia ingin melihat jenazahnya di kuburan, namun akhirnya jenazahnya tidak ada. Kondisi demikian begitu menyedihkan bagi Maria Magdalena. Sudah orang yang dikasihi meninggal, tetapi tidak bisa melihat jenazahnya. Maka ini sesuatu hal yang menyedihkan. Sehingga kita bisa melihat catatan dalam Injil Yohanes pasal 20. Bagaimana Maria Magdalena pun hanya fokus bagaimana dia bisa melihat mayat Yesus. Hanya fokus kepada rindu untuk melihat, menemukan mayat Yesus, sampai-sampai malaikat yang datang untuk menghibur dia, malaikat yang datang bertanya kepada dia pun tidak dia rasakan mengalami kegentaran. Nah, lalu pun juga ketika ada yang menyapa dia pun sempat mengatakan bahwa berpikir bahwa itu tukang taman. Padahal akhirnya dia sadar bahwa ternyata yang menyapa dia adalah Yesus Kristus yang telah bangkit. Ini adalah penampakan Yesus dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah kesedihan dan duka cita. Pasti bukan Maria Magdalena saja yang berduka cita. Banyak pengikut dan juga para murid yang mencintai Yesus Kristus juga mengalami hal yang sama. Tapi Yesus menyelesaikan masalah kesedihan Maria Magdalena. Sehingga akhirnya Maria Magdalena menjadi alat untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Memberitakan tentang bahwa kemenangan Yesus atas maut. Selanjutnya, yang ketiga, persoalan ketiga yang diselesaikan oleh Yesus sebelum para murid nanti dipersiapkan untuk memberitakan kerajaan Allah. Yesus akhirnya menyelesaikan masalah mereka, yaitu di dalam hal ketakutan. Pada Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 memperlihatkan para murid dalam kondisi ketakutan dan mereka mengurung diri dalam sebuah ruangan. Oleh karena mereka melihat fakta guru yang mereka kasihi akhirnya disalibkan dan mati. Dan kondisi ini begitu menyedihkan bagi mereka. Kondisi yang menyedihkan ini ditambah lagi dengan ketakutan mereka. Belum lagi orang-orang ahli Taurat, orang Farisi dan para politikus yang menentang Yesus akan mengincar mereka sebagai muridnya. Kondisi ketakutan ini membuat mereka harus mengurung diri. Bagaimana sikap Yesus? Yesus menyelesaikan masalah ketakutan mereka dan dengan Yesus datang ke tengah-tengah mereka dan memberikan salam damai sejahtera. Bahkan Yesus mengembuskan Roh Kudus sehingga memberikan kekuatan dan keberanian bagi mereka nanti untuk akhirnya mereka memiliki keberanian untuk menyatakan diri, keberanian menghadapi ketakutan, keberanian untuk akhirnya mereka mengalahkan ketakutan dengan damai sejahtera. Lalu yang keempat, masalah yang diselesaikan Yesus yang keempat ialah masalah krisis panggilan. Kita bisa melihat dalam Injil Yohanes, di mana di situ kita melihat bahwa di pasal yang ke-21, murid-murid mengalami krisis panggilan. Mereka yang telah dipanggil dari penjala ikan untuk menjadi penjala manusia, mereka kembali menjadi penjala ikan. Petrus akhirnya menjadi penjala ikan kembali dan akhirnya berimplikasi. Semua murid-murid yang lain mengikuti dia untuk menjala ikan. Kondisi demikian akhirnya harus diselesaikan oleh Yesus sebelum mereka akhirnya memberitakan kerajaan Allah.
Yesus datang kepada mereka, menemui mereka dan mengajari mereka. Secara khusus Petrus yang akhirnya diingatkan kembali untuk panggilannya, supaya dia mengasihi domba-domba yang diberikan Yesus kepada dia. Dan juga mengingatkan Yohanes, murid yang dikasihi, akan bagaimana panggilan hidupnya nanti. Nah, kondisi-kondisi demikianlah diselesaikan Yesus. Oleh karena itu, kita melihat bahwa berita tentang kerajaan Allah adalah berita yang sangat penting yang Yesus berikan kepada para murid pada waktu dia menunjukkan diri kepada mereka. Berita kerajaan Allah memiliki makna, yaitu di mana berita tersebut berpusat kepada Yesus Kristus dan berpusat kepada apa yang telah dia lakukan atau karya Yesus Kristus. Berita tentang penebusan dosa oleh Yesus, berita tentang pengampunan dosa, dan berita tentang pemulihan hidup di dalam Yesus Kristus. Nah, mengenai kerajaan Allah, ada dua istilah yang perlu kita mengerti. Yang pertama, kerajaan Allah itu berbicara tentang regnum gratiae. Apa itu regnum gratiae? Regnum gratiae itu memiliki arti ialah bahwa Yesus memiliki jabatan sebagai raja secara rohani, sebagai penguasa raja secara rohani, baik itu bagi umat percaya dan gereja di seluruh dunia. Ini yang perlu kita mengerti. Kisah para Rasul ini ditulis oleh orang yang sama, yaitu Lukas yang menulis Injil Lukas. Di mana dalam pasal 24 kita bisa melihat bersama Yesus membereskan konsep para pengikut dan muridnya pada waktu di jalan Emmaus dan bersama dengan murid-muridnya dan yang dia datangi di ruangan khusus untuk membenahi konsep mengenai Mesias di dalam perjanjian lama. Nah, sehingga dengan demikian Yesus mengajarkan bahwa dia adalah personalitas penguasa secara rohani. Bukan seperti konsep mereka, penguasa secara politis. Dia penguasa secara rohani dan itu berimplikasi hingga saat ini kepada kita. Yesus adalah penguasa rohani dalam kehidupan kita. Selanjutnya, istilah kerajaan Allah selain dimengerti dengan istilah regnum gratiae, juga ada istilah satu lagi yaitu regnum potentiae. Apa itu regnum potentiae? Regnum potentiae itu memiliki makna bahwa Yesus adalah penguasa, kekuasaannya melingkupi seluruh alam semesta ciptaan dan kekuasaannya secara providensial dan yuridis. Artinya apa? Bahwa Yesus berkuasa memelihara seluruh alam semesta. Segala alam semesta adalah di dalam kekuasaannya, ada dalam jangkauan kekuasaannya. Tidak ada satupun yang tidak ada dalam jangkauan kekuasaannya. Nah, Abraham Kuyper, seorang teolog dari Belanda dan juga seorang mantan Perdana Menteri Belanda, mengatakan satu prinsip teologis yang sangat bagus, bahwa tidak ada satu inci pun di dalam dunia ini dan dalam alam semesta ini yang tidak dimiliki oleh Kristus. Dan oleh karena itu, ini menjadi satu hal yang luar biasa yang perlu kita pahami, bahwa ketika Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah, dia juga sedang mengajarkan dan mengingatkan kita sebagai manusia, dia satu-satunya penguasa atas alam semesta ini. Maka implikasinya apa? Hidup saya dan Bapak Ibu serta saudara-saudara ada di dalam kekuasaan Yesus Kristus. Hal tersebut diperlihatkan dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18, di mana Yesus mengatakan sebelum naik ke surga bahwa segala kuasa baik di surga dan di bumi telah diberikan kepada Dia. Maka tidak bisa dihindari bahwa Yesus adalah penguasa satu-satunya alam semesta. Maka dengan demikian, bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Lukas kembali mengingatkan di dalam kitab Kisah Para Rasul bahwa apa yang diajarkan Yesus yaitu tentang kerajaan Allah. Maka hidup kita pada saat ini pun juga menjadi alat untuk melaksanakan mandat dari kerajaan Allah, yaitu memberitakan kasih Allah kepada dunia yang berdosa, memberitakan tentang kabar pengampunan Yesus Kristus. Di tengah-tengah dunia pada saat ini, kita pun juga sedang menghadapi kesusahan, ada banyak problematika hidup. Bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah, yaitu damai sejahtera Allah
di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang menghadapi problematika, salah satunya oleh karena COVID-19. Bagaimana damai sejahtera Allah kita hadirkan bagi sesama kita. Bagaimana kita menguatkan sesama kita. Bagaimana kita menolong sesama kita. Ini perlu kita terapkan sebagai alat, sebagai gereja yang menjadi alat untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan kita juga sebagai orang Kristen secara pribadi yang dipakai menjadi alat untuk memberitakan kerajaan Allah. Kita harus melakukan hal demikian. Nah, oleh karena itu pada siang hari ini, biarlah melalui perenungan firman Tuhan, kita kembali diingatkan bahwa ketika Yesus menampakkan dirinya kepada para murid, banyak hal dibereskan dengan tujuan kerajaan Allah bisa diberitakan. Dan kita pun juga ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, menampakkan diri dalam kehidupan kita. Bagaimana Yesus menampakkan diri dalam kehidupan kita dalam konteks masa kini? Yesus menampakkan diri dalam kehidupan kita dengan satu penyataan khusus yang diberikan, yaitu Alkitab firman Allah. Di dalam Alkitab firman Allah adalah satu-satunya kita bisa menemukan Yesus yang adalah juru selamat. Di dalam Alkitab firman Allah kita bisa menemukan satu-satunya Yesus yang adalah juru selamat. Oleh karena itu, mari kita datang dan bertemu dengan Yesus di dalam firman Allah. Tetapi menjadi pertanyaan, Alkitab memberikan penjelasan bahwa Yesuslah yang datang menampakkan diri kepada para murid dan pengikutnya. Bukan para murid yang datang untuk mencari, tetapi Yesus datang mencari mereka. Maka pada saat ini bersyukurlah ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus bekerja, maka kita mengerti bahwa Yesus yang ada di dalam Alkitab itulah yang kita imani pada saat ini. Yesus yang telah menebus hidup kita, itulah yang kita imani, yang memulihkan kehidupan kita. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini, kekuatan daripada Tuhan menghibur kita, kekuatan daripada Roh Kudus membawa kita untuk memberitakan kerajaan Allah, memberitakan damai sejahtera, memberitakan karya penebusan Yesus, dan memberitakan kasih Allah kepada semua orang yang saat ini membutuhkan uluran kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik. Engkau memberikan firman-Mu untuk kami boleh menerima penghiburan, supaya kami dapat mengerti seperti Engkau memberitakan tentang kerajaan Allah kepada para murid. Maka demikian juga kami mau menjadi alat yang Kau pakai juga untuk kami terus memperluas memberitakan tentang kerajaan-Mu Tuhan, di mana karya penebusan dan juga karya keselamatan dan juga karya pengudusan dan karya pemuliaan yang telah Engkau nyatakan itu akhirnya menjadi berita yang terus kami bagikan di tengah-tengah dunia yang saat ini mungkin sedang mengkhawatirkan, di tengah dunia yang saat ini sedang memberikan banyak ketakutan-ketakutan dalam kehidupan kami sebagai manusia. Tetapi damai sejahtera dari berita kerajaan-Mu akan memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Minggu ini adalah minggu diakonia. Mari Bapak Ibu kita mengumpulkan persembahan kita, dan untuk jemaat yang berada di PPJ-nya masing-masing, mohon kepada ketua PPJ untuk mengumpulkan persembahan diakonia dari anggota PPJ-nya masing-masing. Mari kita memberikan persembahan diakonia kita dengan mengangkat pujian tabur pagi gandum di gudang. Pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari, sampai malamlah. Tunggu datang hari pungutan mulia, kita bawa
kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami sungguh bersyukur Bapa, sampai hari ini Engkau masih menyertai kami, dan kami saat ini Tuhan sudah memberikan persembahan kami, yaitu persembahan diakonia, dan kami juga sudah memberikan persembahan umum kami Tuhan. Biarlah Tuhan semua persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Mohon Bapak Ibu, warta jemaat telah di-share di grup Gekesia, mohon membukanya di grup Gekesia. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu dengan mengangkat pujian yang berjudul Tak Kutahukan Hari Esok. Akan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang banyak hal. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari jemaat kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah pada minggu pagi hari ini, di mana Tuhan sudah memberkati kami, baik lewat pujian, penyembahan, bahkan juga kebenaran firman-Mu yang sudah ditabur. Berdoa Tuhan supaya kiranya firman yang sudah ditabur boleh menjadi kekuatan bagi jemaat. Kami ingin supaya kehadiran kerajaan Allah terus dinyatakan dan membumi di dunia ini, sehingga akhirnya lewat kasus corona kami yakin dan percaya nama Tuhan terus dipermuliakan, supaya banyak orang berpegang teguh pada Yesus, supaya banyak orang berharap pada Yesus, supaya orang minta kepada Tuhan Yesus, karena Yesuslah satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan yang dialami oleh seluruh umat manusia, termasuk bukan hanya dosa, tapi juga pergumulan-pergumulan penyakit, menyangkut juga masalah virus corona. Terima kasih hamba-Mu
Bapak Made sudah membawa firman, berkati beliau, keluarga, dan juga berkati seluruh kami jemaat-Mu yang sudah mendengar firman. Biarlah firman itu memperteguh iman kami, supaya kami tidak takut, tetapi justru kami sebagai anak-anak Tuhan harus memberi kekuatan bagi setiap orang yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran karena virus corona, supaya kami boleh menjadi kabar-kabar baik untuk memberitakan kabar keselamatan bagi setiap manusia, bagi setiap orang yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan, tolong Engkau memberkati seluruh kehidupan pribadi mereka. Kami ingin supaya Tuhan memberikan mereka semangat dan sukacita. Doa kami, biarlah jemaat terus semangat di dalam mengikuti doa pagi di rumah mereka masing-masing. Biarlah jemaat juga setia dalam mengikuti ibadah PPJ di rumah mereka masing-masing. Secara khusus juga mereka boleh setia untuk tetap di depan layar kaca mereka setiap hari Minggu pagi jam 8 pagi. Mereka mengajak istri, anak, dan juga suami dan orang tua untuk sama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Kami berdoa untuk mereka yang sudah punya penyakit bawaan. Biarlah Tuhan menolong, biarlah Tuhan menjamah tubuh mereka supaya mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan. Mereka yang stroke, mereka yang mengalami pergumulan dengan gagal jantung, gagal ginjal, demikian asma, demikian pergumulan soal paru-paru mereka, demikian juga pergumulan dengan masalah penyakit-penyakit yang lain. Kami minta di dalam nama Yesus supaya Tuhan menjamah tubuh mereka yang sakit, di dalam nama Yesus supaya Tuhan menjamah seluruh tubuh mereka yang sedang dalam pergumulan kurang enak badan, demikian juga badan yang kurang segar, bahkan juga badan yang seringkali dihantui oleh setiap penyakit-penyakit, termasuk juga jemaat-jemaat yang merasa ragu, bingung dan bimbang oleh karena virus corona. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan tinggal diam, Tuhan akan tolong, Tuhan akan jamah seluruh penyakit jemaat supaya mereka disembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Demikian kami juga berdoa supaya Tuhan tolong, Engkau terus akan menjaga, melindungi seluruh jemaat-Mu, Engkau terus akan menyertai seluruh jemaat-Mu sehingga jemaat-Mu tidak akan takut menghadapi kasus dan kasus pergumulan di mana saat ini sedang marak-maraknya penyakit corona. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan iman bagi jemaat-Mu untuk tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu berserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu lalu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya tangan Tuhan terus bekerja, tangan Tuhan terus menolong, memberikan mereka umur panjang, kesehatan dan kekuatan. Kami khususnya mau berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk jemaat-Mu yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Purnama Paranginangin, kami berdoa untuk Ibu Dimi Puspitasari, kami juga berdoa untuk Bapak Matius, Saudara Roga Benenggolan, Ibu Mirna Kristiani, demikian juga adik Runi Pinpin Recikiwikus, demikian juga untuk Saudara Henry Valdo Apriliansa, demikian kami juga berdoa untuk Gabriela Stefani, kami berdoa juga untuk Aprilia Nando Sialoho, untuk Bapak Johnson Tambunan, demikian juga yang berulang tahun untuk Paras Asaria, demikian Natasha Gabriela Tambunan. Kami juga berdoa untuk Abrizo Velari Dion, demikian Bapak Nikodemus dan juga Levita Kristiani. Kami doakan supaya seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan panjang umur, dan berkat Tuhan terus menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Berkat Tuhan menyertai kami semua. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Jangan membawa kami ke
Jemaat, apa yang sudah kau dengar dari firman Tuhan, terimalah dan lakukanlah. Dan saat ini, mari kita siap-siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.